Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membaca dua hadis dari Kitabul Aiman wan Nudzur. Hadis yang pertama yang sudah kita pelajari pada Kitabul Aiman wan Nudzur adalah larangan dari Rasulullah SAW, dan ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan Allah melarang kita untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kita, nama ibu-ibu kita, nama nenek moyang kita. Dan kita diajarkan kalau bersumpah harus bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, baik nama zat ataupun dengan nama sifat. Dan juga boleh dengan nama yang menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, jangan bersumpah, diam saja. Faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Maka siapa saja yang ingin bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau hendaknya dia diam. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Karena ketika kita bersumpah, objek sumpah kita itu adalah sesuatu yang besar. Ketika kita menggunakan selain Allah sebagai objek sumpah kita, itu artinya kita meyakini ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang besar. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bersumpah dengan apapun dari makhluknya itu. Maka di dalam Al-Qur'an banyak surat-surat yang diawali dengan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersumpah dengan makhluknya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Itu sumpah-sumpah yang Allah gunakan, itu semuanya makhluk Allah. Matahari, bulan, malam, siang, langit, bumi, kemudian jiwa manusia. Wadduha, waktu duha, wal asri, waktu asar, wal lail, waktu malam. Bagi Allah tidak ada larangan. Kita makhluknya ini yang tidak boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah, baik nama zat ataupun nama sifat. Kemudian tidak boleh juga orang bersumpah dengan, atau orang meminta orang lain bersumpah. Kalau kamu bohong, mau nggak kamu menceraikan istri kamu? Nggak boleh itu. Haram hukumnya meminta orang bersumpah dengan mengaitkan kebohongan dia dengan perceraiannya dengan istrinya. Kalau itu dilakukan oleh hakim misalnya, hakim melakukan itu kepada orang yang berperkara di hadapannya, orang yang tertuduh. Si hakim minta bilang kepada orang yang tertuduh itu, kamu berani nggak bersumpah kalau kamu bohong, kamu akan menceraikan istrimu atau istrimu diceraikan? Kalau ada hakim yang melakukan hal itu, di dalam fikih Islam menurut Imam Al-Mawardi, seorang ulama Islam yang menulis sebuah kitab yang berisi tentang ilmu ketatanegaraan. Beliau mengatakan kalau ada hakim yang melakukan hal itu, artinya menyuruh, memerintahkan si terdakwa untuk bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka si hakim itu harus dipecat. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam pengadilan. Kemudian ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum bersumpah dengan selain Allah. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi kafara."
Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia kafir. Itu kan ucapan itu. Jadi bersumpah itu kan ucapan. Tapi sumpahnya dengan selain Allah, maka Rasulullah SAW menghukumi orang itu kafir. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu yaminin yuhlafu biha dunallahi ta'ala syirkun." Semua sumpah yang digunakan bersumpah dengan selain Allah, semua sumpah yang selain Allah kemudian digunakan untuk bersumpah, itu adalah kesyirikan. Karena seperti tadi, menggunakan selain Allah sebagai sumpah itu adalah keyakinan sesuatu itu punya sifat kebesaran dan keagungan. Kemudian dijelaskan juga pada pelajaran yang lalu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa minkum faqala fi halifihi wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Siapa saja yang bersumpah di antara kalian, lalu dia berkata di dalam sumpahnya itu, demi Lata dan Uzza. Kalau dulu itu patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Kalau ada di antara kaum muslimin yang bersumpah dengan menggunakan demi Lata dan Uzza itu, maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk bersyahadat lagi, la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagai pengingkaran tentang keagungan Lata dan Uzza itu, bahwa tidak ada yang agung kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu perintah Rasulullah untuk orang yang terlanjur bersumpah dengan menyebut nama-nama patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu. Maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Suatu saat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah bersumpah dengan menggunakan Lata dan Uzza itu, demi Lata dan demi Uzza, demi Lata demi Uzza. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lalu hal itu beliau ceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas diperintahkan untuk mengucapkan kalimat itu. Kemudian diperintahkan juga untuk seperti orang berludah ke sebelah kiri, meniup ke sebelah kiri, dan mengucapkan a'udzubillah 3 kali. Dan beliau diperintahkan untuk jangan diulangi lagi itu, karena itu sebuah kesyirikan, menjadikan selain Allah sebagai objek sumpah. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu 2 hadis yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu tentang Kitabul Aiman wan Nudhur. Malam ini kita akan lanjutkan dengan hadis yang ketiga. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka. Sumpahmu itu harus sesuai dengan apa yang membenarkan akan kamu oleh temanmu. Artinya, kamu itu harus bersumpah sesuai dengan orang yang meminta kamu bersumpah. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, al-yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu harus berdasarkan niat dari orang yang meminta untuk bersumpah. Akhrajahuma Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh dua riwayat tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada dasarnya itu kita dilarang untuk bersumpah.
kecuali kalau kita disuruh. Kecuali kalau kita disuruh. Atau kita bertujuan untuk menguatkan apa yang akan kita beritahukan. Menguatkan informasi. Kita boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menguatkan informasi yang akan kita sampaikan supaya orang tidak ragu-ragu dengan informasi yang akan kita sampaikan itu. Artinya ketika orang mendengar kita bersumpah sebelum kita menyampaikan informasi itu, orang yakin bahwa apa yang disampaikan orang ini benar. Nah, kalau untuk misalnya banyak sekarang orang yang mengobrol sumpah untuk menjadikan barang dagangannya laku. Dia bersumpah untuk menutupi kebohongan. Demi Allah, ini barang harganya sekian, harganya murah, ini paling murah demi Allah. Padahal dilihat di sebelahnya lebih murah lagi yang di sebelahnya. Jadi dia bersumpah untuk menutupi kebohongannya dan supaya barang dagangannya itu laku. Itu sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Seorang pedagang bersumpah supaya atau mengobrol sumpah bahkan supaya barang dagangannya itu cepat laku. Nggak boleh. Sumpah itu diperbolehkan ketika kita misalnya selain dari untuk menguatkan informasi yang akan disampaikan, dia juga diucapkan ketika seorang yang tertuduh diminta oleh hakim untuk menguatkan bantahannya. Jadi ketika hakim meminta dia untuk bersumpah, maka dia boleh bersumpah. Dan ketika dia bersumpah itu, yang berniat untuk dia bersumpah itu bukan orang yang bersumpah, tapi si hakim. Si hakim yang memerintahkannya itu. Dan sumpahnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hakim. Jadi kalau yang memerintahkan dia bersumpah itu adalah hakim, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, niat orang yang bersumpah itu adalah niatnya si hakim, bukan niat orang yang bersumpah. Kalau yang memerintahkan orang itu bersumpah, maka niat itu adalah niat orang yang memerintahkan, niat si hakim. Tapi kalau yang memerintahkan bukan orang yang menjadi hakim, maka niat untuk bersumpah itu dari orang yang bersumpah sendiri. Artinya bisa jadi nanti si orang yang bersumpah ini menyatakan sesuatu yang diawali dengan sumpah tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka ketika yang memerintahkan dia untuk bersumpah itu selain hakim, di dalam mazhab Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah menganggap kalau seseorang diminta bersumpah oleh selain hakim, maka niat bersumpah itu dari orang yang bersumpah sendiri. Kalau yang memerintahkan orang itu bersumpah selain hakim, maka niat orang bersumpah itu dari dia sendiri yang bersumpah. Tapi kalau yang memerintahkan dia bersumpah adalah hakim, maka niat itu hakim sendiri yang berniat. Hakim sendiri yang berniat. Sehingga nanti ketika si orang yang bersumpah ini berbeda apa yang dia sumpahkan itu dengan apa yang ada di dalam hatinya, itu tidak dianggap. Apa yang ada di dalam hati orang yang bersumpah itu tidak dianggap. Kalaupun itu berbeda dengan apa yang dia nyatakan dengan sumpah itu tidak dianggap. Karena kalau yang menyuruh dia bersumpah adalah hakim, maka niat bersumpahnya itu dari si hakim. Adapun Imam Nawawi mengatakan bahwa kalau dia bersumpah dengan tidak adanya permintaan, dia bersumpah sendiri itu, nggak ada yang meminta,
maka dia boleh itu menutupi sesuatu yang sebenarnya dengan sumpahnya itu. Dan itu bermanfaat untuk dirinya. Artinya, dia bersumpah itu untuk menutupi sesuatu yang ada di dalam dirinya. Sesuatu yang ada di dalam dirinya, dan itu adalah niatnya. Kalau dia bersumpah tanpa ada permintaan, dan dia tidak berdosa, dia tidak dianggap berdosa. Baik dia langsung memulai sumpah tanpa ada permintaan, atau yang memerintahkan dia bersumpah itu selain hakim. Menurut Imam An-Nawawi, kalau dia langsung bersumpah sendiri tanpa ada yang meminta dia bersumpah, atau yang meminta dia bersumpah itu selain hakim, maka sumpahnya itu, kalaupun itu berbeda dengan apa di dalam hatinya, itu bermanfaat untuk dirinya, dan dia tidak dianggap berdosa. Tidak dianggap berdosa karena yang memerintahkan dia untuk bersumpah itu selain hakim, atau kalau dia bersumpah sendiri tanpa diminta. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu makna dari hadis yang ketiga tadi. Qala al-muhaddits rahimahullah taala. Hadis yang keempat, wa an Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abdurrahman bin Samurah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa'til ladzi huwa khairun. Wa idza halafta ala yaminin, dan jika kamu bersumpah atas satu sumpah, fara'aita, atas sesuatu sumpah. Yamin itu sumpah yang dikeluarkan itu. Fara'aita ghairaha, atau atas sesuatu yang disumpahkan. Fara'aita ghairaha khairan minha, lalu kamu melihat selain dari yang kamu sumpahkan itu, khairan minha, lebih baik darinya, lebih baik daripada dia, daripada yang kamu sumpahkan itu. Fakaffir an yaminika, maka lakukanlah kafarah. Lakukanlah kafarah dari sumpahmu itu. Wa'til ladzi huwa khairun, dan datangkan yang lebih baik dari apa yang kamu sumpahkan itu. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dan di dalam satu lafaz bagi Imam Bukhari, fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir ayyaminik, maka datangkanlah dia yang lebih baik, wa kaffir an yaminik, dan lakukanlah kafarah dari sumpahmu itu. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan di dalam satu riwayat bagi Imam Abu Dawud, fakaffir an yaminika tsummatil ladzi huwa khairun, maka lakukanlah kafarah dari sumpahmu itu, tsummatil ladzi huwa khairun, kemudian datangkan atau lakukan yang dia lebih baik daripada sumpahmu itu. Wa isnaduhuma sahih, dan sanad dari lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, itu adalah sanadnya sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, kadang ketika kita bersumpah itu, kita menyesal karena apa yang kita sumpahkan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Misalnya, demi Allah, saya tidak akan kuliah bagi anak kuliahan. Demi Allah, saya tidak akan kuliah. Tidak akan kuliah itu kan sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang tidak baik. Maka kalau kita menganggap kita kuliah, walaupun tadi kita bersumpah untuk tidak kuliah, kita pergi kuliah itu baik, artinya dengan kita harus melanggar sumpah. Kita kuliah
Padahal tadi kita sudah bersumpah tidak kuliah. Maka gak apa-apa kita langgar sumpahnya, kemudian kita lakukan yang lebih baik, yaitu kuliah itu. Nah, itu gak apa-apa, tapi nanti harus disertai dengan kafaratu yamin. Kafarah sumpah itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Fakaffaratuhu, firman Allah Subhanahu wa taala, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Kafarah yamin, kafarah sumpah kalau sumpah itu dilanggar. Tadi kan dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan kuliah. Tapi dia ngelihat kuliah itu lebih baik. Maka dia harus melakukan yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan itu. Dengan dia harus melanggar sumpahnya. Dengan dia kuliah itu berarti dia melanggar sumpah. Maka dia diharuskan untuk melakukan kafaratul yamin. Kafarah itu artinya sesuatu yang menghapuskan dosa karena kita sudah melanggar sumpah. Apa itu? It'amu 'asharati masakin. Memberi makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau memberikan mereka pakaian. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Nah, kalau nggak bisa memberikan makanan, yang ada pakaian, kasih pakaian. Kalau nggak ada pakaian, yang ada budak bisa dimerdekakan, merdekakan budak. Kalau tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberikan pakaian, tidak mampu memerdekakan budak, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Maka siapa saja yang tidak mampu melakukan yang tadi itu, dia harus berpuasa 3 hari sebagai kafaratul yamin. Nah, siapa yang sudah pernah melanggar sumpahnya? Harus kafarah itu. Nah, sekarang yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama adalah apakah kafaratul yamin itu harus dilakukan sesudah sumpah itu dilanggar atau boleh sebelumnya, sebelum dilanggar sumpah itu. Jumhur ulama mengatakan boleh sebelum sumpah itu dilanggar, kafaratul yamin itu boleh dilakukan. Sebelum dia melanggar sumpahnya, boleh dilakukan kafaratul yamin. Artinya kan, demi Allah saya tidak akan kuliah selama seminggu. Dia bersumpah seperti itu mungkin karena dosennya killer. Jadi dia takut sama dosennya, selama seminggu itu ada dosen killer yang akan masuk ke kelasnya. Hingga dia bersumpah untuk tidak masuk kuliah selama seminggu. Nah, ternyata sumpahnya untuk tidak kuliah selama seminggu itu enggak baik. Dia melihat bahwa kuliah walaupun dosennya killer itu lebih baik daripada tidak kuliah. Akhirnya dia kuliah selama seminggu yang tadi dia bersumpah untuk dia tidak lakukan itu. Maka itu kan artinya dia melanggar sumpah. Jadi para ulama ada yang mengatakan boleh orang yang melanggar sumpahnya itu sebelum dia melanggar sumpahnya dia melakukan kafaratul yamin. Misalnya sekarang nih dia bersumpah untuk dia tidak kuliah seminggu lagi. Seminggu lagi dia tidak akan kuliah. Misalnya Selasa pekan depan dia tidak akan kuliah. Dia bersumpah sekarang. Tapi setelah dia pikir-pikir bahwa dia harusnya kuliah karena kuliah itu lebih baik. Maka sebelum dia sampai ke pekan depan, hari Selasa pekan depan itu, kan dia belum melanggar sumpahnya ini. Dengan dia kuliah pekan depan itu. Maka dia diperbolehkan untuk melakukan kafarah sebelum dia melanggar sumpahnya. Tapi menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa kafarah yang diperbolehkan untuk dilakukan sebelum melanggar sumpah itu adalah kafarah selain puasa.
Misalnya memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau memerdekakan budak, itu boleh dilakukan sebelum sumpah itu dilanggar. Tapi kalau puasa, kalau yang jadi kafarah itu puasa, harus dilakukan sesudah sumpah itu dilanggar. Kenapa? Karena puasa itu punya waktu yang sudah ditentukan. Punya waktu yang sudah ditentukan, maka tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Puasa itu sama halnya seperti sholat. Sholat itu ada waktu yang sudah ditentukan untuk kita sholat. Maka kalau kita melakukan sholat sebelum waktunya, tidak sah. Gitu juga kafaratu yamin yang berupa puasa, dia harus dilakukan sesudah sumpah itu dilanggar. Nah, jadi fungsi dari kafarah itu adalah supaya orang yang melanggar sumpahnya itu tidak berdosa. Supaya dosa karena dia melanggar sumpah itu terhapuskan dengan dia memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Qala al-muhaddits rahimahullah taala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man halafa ala yaminin faqala insyaallah fala hintha alaihi. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu Ibnu Hibban. Man halafa ala yaminin, siapa saja yang bersumpah atas sesuatu yang disumpahkan, atas sesuatu yang disumpahkan. Aqala, lalu dia mengucapkan insyaallah, jika Allah menghendaki. Demi Allah saya tidak akan kuliah pekan depan, insyaallah. Fala hintha alaihi, maka tidak ada dosa melanggar sumpah atasnya. Kalau dia melanggar sumpah itu dia tidak berdosa. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam hadis yang 4, yaitu Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi kan ada itu orang yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan ke mall selama seminggu, insya Allah. Jadi ada insya Allahnya. Maka kalau dia melanggar sumpah itu tidak dianggap melanggar dan dia tidak berdosa. Cuma apakah kalimat insya Allah itu harus nyambung dengan sumpahnya atau boleh terputus? Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa sumpah itu harus nyambung dengan insya Allah itu. Harus nyambung. Jadi demi Allah saya tidak akan kuliah lagi. Saya tidak akan kuliah pekan depan atau besok, insya Allah. Nah, jadi mayoritas ulama mengatakan harus nyambung itu antara sumpah dengan insya Allah itu. Nah, ukurannya adalah kalaupun dia mengambil nafas itu tidak menghilangkan keterkaitan antara sumpah itu dengan insya Allah. Misalnya, demi Allah saya tidak akan kuliah. Dia ngambil nafas, atau dia batuk, atau dia bersin, baru dia mengucapkan insya Allah. Maka itu dianggap nyambung, itu muttasil. Bahkan ada ini yang mengatakan sampai 40 hari itu dianggap nyambung. Sayyidina Abdullah bin Abbas bahkan mengatakan nggak bisa ditentukan dengan waktu. Kapanpun dia ingat untuk mengucapkan insya Allah, dia boleh. Demi Allah, saya tidak akan kuliah. Nah, kapan dia ingat untuk mengucapkan insya Allah, itu boleh. Kalaupun kemudian dia kuliah, itu artinya dia
dianggap melanggar, tapi dengan ucapan insya Allah itu dia tidak dianggap melanggar dan berdosa. Itu menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kapan dia ingat, dia boleh mengucapkan insya Allah itu. Ada juga Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan sesudah 4 bulan masih boleh itu, masih dianggap terhubung. Dia bersumpah sekarang, nanti 4 bulan dia mengucapkan insya Allah. Boleh. Kalau dia melakukan apa yang dia sumpahkan untuk tidak dilakukan itu, dengan dia mengucapkan insya Allah itu dia tidak berdosa. Jadi ucapan insya Allah itu tujuannya supaya ketika sumpah atau apa yang disumpahkan itu dilanggar, maka orang yang bersumpah itu tidak mendapatkan dosa. Dan dia mendapatkan pahala dengan dia mengucapkan insya Allah itu. Karena itu kan zikir. Itu zikir. Tapi kalau dia berniat dengan insya Allah itu untuk apa? Sengaja melanggar sumpahnya itu. Ini kalau dia sengaja, insya Allah dia sudah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu dan dia mengucapkan insya Allah itu dengan niat untuk melanggar apa yang dia sumpahkan itu beda lagi itu. Yang tadi yang tidak mendapatkan dosa dengan dia mengucapkan insya Allah itu, kalau sesuatu yang dia sumpahkan untuk tidak dilakukan itu dia tidak niatkan, tapi dia harus melakukan itu. Akhirnya dia melanggar sumpahnya. Maka orang yang sudah bersumpah dan mengiringi sumpahnya dengan insya Allah itu tidak dianggap berdosa dan tidak dianggap melanggar sumpah. Kalau tidak ada niat di dalam hatinya, sengaja mengucapkan insya Allah itu untuk melanggar sumpahnya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia mengucapkan insya Allah itu untuk boleh melanggar, untuk melanggarnya, maka tetap berdosa, dianggap berdosa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian hadis yang ke-6 dari Kitabul Aiman wan Nuzur, dan ini merupakan hadis yang ke-1292 dari Kitab Bulughul Maram. Wa anhu, dan darinya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibal qulub. Rawahul Bukhari. Adalah sumpah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau tidak menyetujui satu masalah atau menafikan satu masalah, beliau mengucapkan la wa muqallibal qulub. La wa muqallibal qulub atau wa muqallibil qulub. Demi zat yang membolak-balikkan hati. Itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpahnya. Wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Jadi nanti ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kan di antara sifat-sifat Allah itu ada sifat-sifat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, wa muqallibil qulub, yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat-sifat yang selain Allah yang memilikinya juga dimiliki oleh makhluk. Misalnya Al-Hayyu yang hidup. Kan makhluk juga hidup. Al-Mawjud, yang ada. Makhluk yang Allah adakan ini juga mawjud. Maka disitulah dibutuhkan niat. Kalau kita bersumpah menggunakan sifat-sifat Allah yang ada makhluk yang memiliki sifat itu, walaupun tentu saja tidak bisa kita samakan sifat Allah, sifat yang dimiliki oleh Allah dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk.
Misalnya tadi kita katakan Allah itu hidup, maha hidup. Makhluk yang Allah hidupkan juga hidup. Tentu tidak akan sama itu, maha hidup dengan yang hidup. Tapi ada sisi kesamaannya itu pada hidupnya itu. Maka ketika ada orang yang bersumpah dengan wal hayyi, kecuali kalau dia tegaskan dengan wal hayyil ladzi la yamut, demi zat yang hidup dan tidak akan mati, maka itu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hanya mengatakan wal hayyi, demi yang hidup, kalau dia menggunakan sifat seperti ini yang juga bisa dimiliki oleh makhluk, maka harus diniatkan. Kalau dia meniatkan al-hayyu yang dia maksud itu adalah Allah, maka itu sumpah yang benar, yang sah digunakan untuk bersumpah. Adapun kalau yang dia maksudkan dengan al-hayyu itu, wal-hayyi itu adalah selain Allah, maka itu yang disebut dengan al-laghu fil yamin. Lago, sumpah yang kosong, dianggap main-main, nggak ada konsekuensinya. Itu kalau yang digunakan sifat-sifat yang selain pada Allah Subhanahu wa taala adanya, dia juga ada pada makhluk. Jadi kita boleh bersumpah dengan nama-nama zat Allah dan juga nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersumpah. Jadi kalimat wa muqallibil qulub itu sumpah yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan. Juga yang sering Rasulullah gunakan adalah walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya. Atau walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya. Atau wallah, atau warabbil Ka'bah, warabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Itu yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersumpah. Nah, kalau menggunakan nama malaikat itu yang termasuk bersumpah dengan selain Allah. Demi malaikat Jibril, demi Rasulullah, nggak boleh itu. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti yang disampaikan di awal tadi. Man halafa bi ghairillahi kafara. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia kafir. Sayyidina Umar pernah bersumpah dengan nama bapaknya. Demi Al-Khattab, katanya. Demi Al-Khattab, itu yang kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW yang mengatakan, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah sungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Itu sababul wurud hadis tadi. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Demi Al-Khattab. Itu enggak boleh. Jadi kita diperbolehkan bersumpah dengan nama zat Allah atau dengan nama-nama sifatnya. Kemudian yang terakhir yang ingin kita pelajari pada kesempatan malam ini, hadis yang ketujuh. Wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, jaa a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang Arab pedalaman, A'rabi, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka si Arab Badui itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair, apa dosa-dosa besar itu? Fadzakarul haditha, maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menyebutkan hadis, ini cukup panjang hadisnya. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam penjelasan Rasulullah SAW tentang dosa besar itu,
al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Wa fihi qultu, dan padanya, pada pernyataan Rasulullah yang mengatakan al-yaminul ghamus itu, saya mengatakan, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, wa mal yaminul ghamus, dan apa yaminul ghamus itu ya Rasulullah? Apa sumpah palsu itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, allati yuqtata'u biha malu mri'in muslimin huwa fiha kadzibun, akhrajahul Bukhari. Sumpah palsu atau al-yaminul ghamus itu adalah sumpah yang dengannya diputus kepemilikan harta seorang muslim. Huwa, dia orang yang bersumpah itu, fiha kadzibun, di dalam sumpahnya itu dia dusta. Dia bersumpah itu untuk menjadikan hak milik orang berpindah kepada dirinya. Dia menuduh seseorang mencuri apa yang menjadi miliknya. Dia menuduh orang lain mencuri apa yang menjadi miliknya, padahal barang yang dipegang oleh orang itu adalah barang milik orang itu sendiri. Dan dia katakan, ini baju saya ini, atau ini motor saya, sepeda motor saya ini. Sampai dia bersumpah supaya motor milik orang itu menjadi miliknya, dengan menuduh orang lain, ini kamu curi motor saya ya? Demi Allah ini motor saya. Sehingga motor itu diputuskan menjadi miliknya. Itu namanya al-yaminul ghamus. Sayyidina Ali kan ketika menjadi khalifah itu pernah kalah di pengadilan melawan seorang Yahudi. Si Yahudi ini ketahuan oleh Sayyidina Ali memakai atau membawa baju besi milik Sayyidina Ali, dan itu betul miliknya. Dan oleh Hakim Syuraih, Sayyidina Ali diminta untuk mendatangkan saksi. Siapa saksi Anda wahai khalifah? Oh, saksi saya ini, putra saya Hasan dan Husain. Oh, nggak boleh saksi dari keluarga, apalagi anak, nggak boleh keluarga itu menjadi saksi untuk membantu orang yang berperkara itu. Nggak boleh jadi saksi. Itu keluarga Anda, anak Anda nggak boleh jadi saksi. Saksi orang lain ada? Nggak ada. Oh, berarti Anda harus menerima kemenangan si Yahudi ini, karena Anda tidak punya saksi. Anda menuduh si Yahudi ini mengambil baju besi Anda, tapi Anda nggak punya saksi. Jadi dikalahkan itu Sayyidina Ali, khalifah. Karena gara-gara tidak punya saksi dari orang lain, beliau hanya punya saksi putra beliau, dua putra beliau, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Tapi tidak diterima, dan itu tidak dibenarkan. Di dalam fikih Islam tidak dibenarkan seseorang yang ada kaitannya dengan yang berperkara itu menjadi saksi, tidak boleh. Baik bapak ataupun anak ataupun saudara, harus orang lain yang menjadi saksi itu. Supaya netral, tidak ada pembelaan ketika nanti memberikan kesaksian sesaksi. Dikalahkan Sayyidina Ali yang menjadi khalifah itu. Yang dimenangkan Yahudi. Ini pengadilan di dalam Islam. Dan Qadhi Syuraih itu terkenal dengan keadilannya. Sampai beliau mengalahkan khalifah, memutuskan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalah dalam perkara itu. Coba sekarang, hakim mana yang bisa mengalahkan yang memutuskan kekalahan kepada seorang pejabat, apalagi presiden.
Apalagi yang berhadapan dengan Sayyidina Ali itu orang Yahudi. Dimenangkan orang Yahudi itu. Yahudi itu bersumpah, demi Allah ini baju besi saya. Itu sumpah. Sumpah untuk apa? Menjadikan milik orang lain menjadi miliknya, beralih menjadi miliknya. Itu namanya al-yaminul ghamus. Dan si Yahudi itu melihat pengadilan yang begitu adil, putusan hukum yang begitu adil yang diputuskan oleh hakim syura itu, padahal yang dia lawan itu khalifah di negara kaum muslimin. Yahudi itu dimenangkan gara-gara Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak punya saksi dari orang lain. Pengadilan mana yang begitu sekarang? Sekarang hakim-hakim itu banyak yang menjilat penguasa. Sehingga keputusan selalu memenangkan penguasa. Melihat pengadilan seperti itu begitu adil, maka Yahudi ini pun menyatakan keislamannya. Karena dia tidak pernah mendapati di dalam agamanya sendiri itu, di Yahudi sendiri tidak pernah mendapati pengadilan yang begitu adil seperti yang ditunjukkan di dalam agama Islam. Jadi al-yaminul ghamus itu adalah sumpah yang diucapkan untuk memutuskan hak milik orang lain kemudian berpindah menjadi miliknya. Padahal dia bersumpah itu untuk menguatkan kebohongannya supaya hak milik orang lain itu berpindah kepada dirinya. Itu dosa besar dan itu kezaliman. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu 5 hadis yang bisa kita pelajari malam ini. Insyaallah masih kaitannya dengan Kitabul Aiman wan Nudhur. Kita akan lanjutkan pekan depan karena ini ada sampai 21 hadis. Berarti tinggal 14 hadis lagi yang kita akan pelajari dalam Kitabul Aiman wan Nudhur. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan dengan hadis yang ke-8. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qoulihi ta'ala la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Qalat huwa qaulur rajuli la wallahi wa bala wallahi. Akhrajahul Bukhari wa rawahu Abu Dawud marfu'an. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab.